Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kemarin saya habis review kiprok merek Indopart ya. Nah, mungkin dari teman-teman biasanya tanya, Kang Bro, kalau review itu coba kasih tahu kelebihan dan kekurangannya. Jadi karena kemarin kan cuman kita review kiprok ya Indopart. Di sini saya mau menjelaskan mengenai kekurangan daripada kiprok Indopart. Saya menggunakan kiprok Indopart ini sudah lama, maksudnya belanja ya. Saya nggak pernah menggunakan kiprok Indopart di motor pribadi sih, nggak pernah. Cuman saya sudah belanja kiprok yang merek Indopart itu lama. Indopart yang sering saya gunakan yaitu original kayak Suzuki, Honda. Terus Indopart, terus Fukuyama, Takayama. Yang lainnya merek-merek murah-murah itu jarang saya jarang belanja lah. Sesekali kalau pas nggak ada itu kepepet. Nah, terus kemarin ada juga yang bertanya, kenapa kiprok Federal Aspira itu mahal Kang Bro? Wah, kualitas untuk Indopart dengan Aspira atau Federal itu beda ya Kang Bro, nggak bisa disamakan. Kualitasnya beda, lumayan jauh bedanya. Kalau Aspira Aspira Federal itu harganya 70 ribuan ke atas, dia mendekati yang original. Kalau untuk Indopart itu di bawah itu, dia sama kayak Fukuyama ya. Terus merek apa lagi ya? Kalau Takayama lebih murah lagi ya, di bawah 40.000. Terus kekurangan dari Indopart ini apa? Ya, kekurangan. Kemarin sudah saya bacakan tulisannya. Di sini ada kekurangan dan kelebihan daripada kiprok Indopart. Yang menurut mereka itu diunggulkan, menurut mereka itu kelebihan. Jadi menurut saya ini ada sedikit crash di tulisan ini yang kurang cocok di saya ya. Jadi yang pertama itu di sini Kang Bro, di bagian pasta pengantar panas ini yang katanya itu memang teknologi analog linear control. Ini tegangan pengisian dan penerangan bertambah sesuai dengan putaran mesin ya kan. Berarti kalau putaran mesinnya itu tinggi RPM-nya, ini kan tegangan pengisian dan penerangan bertambah sesuai dengan putaran mesin. Jadi berarti kan ketika putaran mesin itu tinggi, RPM tinggi, otomatis tegangan ikut bertambah. Sedangkan fungsi dari kiprok itu sendiri kan mengontrol tegangan. Jadi misalkan output dari kiprok ini 15,5 ya. Jadi mau kita gas tinggi mau rendah, itu harusnya outputnya tetap stabil di situ. Nah, itu yang menurut saya kurang cocok dengan di tulisan ini. Terus di mana lagi ya? Bagian tulisan mana? Nah, ini ada tulisan di sini. Ini tegangan. Bentar, nggak mau fokus. Nah, di sini ada tulisannya tegangan voltase maksimum 15,5 VDC. Arus current ya maksimum 3 ampere, penerangan regulator 13 VAC. Arus current maksimum 15 watt ya kan. Nah, ini menurut saya yang kurang cocok itu di sini loh. Tegangannya itu 15,5 maksimum ya. Jadi kalau untuk motor kayak Suzuki itu rentangnya kan di antara 14 sampai dengan 16. Itu nggak masalah, cocok-cocok aja ya. Tapi kalau untuk motor Honda misalkan ya, ini kan maksimum, berarti maksimum ya. Tapi menurut saya rata-rata kalau tegangan maksimum, rata-rata kalau kita gas di atas 3000 rpm pasti tegangannya sudah nyampe di 15,5. Jangan kayak Yamaha itu dia menurut mereka itu standarisasinya itu tegangan yang saya pelajari ya, itu di angka 14,5 ya, di angka 14,5, dan Honda di angka 14 sampai 15.
Itu kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau yang ada lebih senior. Ataupun sebaliknya, Honda yang 14,5 ya, Yamaha 14 sampai 15. Kayaknya sih yang Yamaha 14,5 seingat saya ya. Jadi itu kan lebih kecil daripada nilai ini. Ya, otomatis kalau digunakan di motor Honda atau motor Yamaha, tegangannya menurut saya terlalu besar, Kang Bro. Menurut saya. Ya. Kalau untuk di motor Suzuki mungkin sah-sah aja, karena Suzuki dia masih CDI-nya masih bisa membaca antara 14 sampai 16. Kalau menurut saya untuk motor Honda Yamaha itu terlalu besar. Ya kan? Nah, ini sangat berbahaya kalau motor itu tidak menggunakan aki. Kalau menggunakan aki mungkin lebih terkontrol lagi, karena output aki kan lebih stabil di 12 volt ya kan. Mungkin untuk CDI lebih aman, tapi kalau segini untuk CDI itu kayaknya kalau tanpa aki bahaya. Sedangkan kalau di kampung otomatis kayak di daerah saya ini kan kebanyakan motor-motor kebun itu tidak menggunakan aki, hanya bertumbuh pada sepul dan kiprok. Nah, ini kurang cocok kalau untuk Honda Yamaha, terutama yang tidak menggunakan aki. Ini menurut saya ya. Terus kelemahan yang lain lagi yaitu di sini. Di sini yang menurut saya kurang pas itu ini loh Kang Bro. Perhatian ini. Jika pada saat kiprok dipasang timbul panas, hal ini wajar. Ini artinya kiprok bekerja sesuai fungsinya. Jika pada saat kiprok dipasang timbul panas ya, tolong digarisbawahi. Jika pada saat kiprok panas dipasang timbul panas, hal ini wajar ya. Kalau kiproknya panas berarti wajar ya menurut mereka. Ini artinya kiprok bekerja sesuai fungsinya. Bila kiprok tidak panas ya, ketika digunakan kemungkinan kiprok tersebut rusak atau palsu. Ini menurut mereka. Jadi menurut saya ya, ini menurut saya. Di sini nggak diterangkan misalkan jika saat kiprok dipasang timbul hangat lah atau panas sekian derajat ya kan. Mungkin di situ akan lebih detail ya. Sekian derajat. Nah, kalau lebih dari sekian derajat mungkin nggak wajar, atau kurang dari sekian derajat mungkin nggak wajar. Itu mungkin bisa lah kita pahami ya. Maksudnya kita maklumi kayak kiprok-kiprok ori kan ketika dipasang kan anget ya. Dia nggak panas, nggak dingin, ada anget-anget dikit. Kalau kita pegang gini tuh nggak kerasa, tapi kalau agak lama gini kerasa anget. Itu biasanya yang original. Ya makanya saya di video kemarin saya bilang kalau saya sendiri suka yang adem-adem aja. Ya kayak Fukuyama itu kan adem. Terus ya ori itu ya adem. Kalau kita pegang gini kan adem. Cuman kalau agak lama gini terasa rada anget. Kalau Indopart ini panas memang. Saya beberapa kali masang motor yang masih standar pun, yang normal, yang apa, itu terasa panas. Tapi saya nggak pernah berpikiran yang aneh-aneh, karena menurut mereka pun kalau dipasang panas ini wajar. Sebenarnya itu menurut saya sedikit kekurangan. Yang menurut saya kekurangan itu fatal ya. Kalau ada tim Indopart nonton ya nggak apa-apa, biar dikoreksi, biar diperbarui kalau menurut mereka itu kurang bagus ya. Saya hanya memberi masukan apa mengkritisi atau apa inilah. Pokoknya menjawablah kekurangan daripada kiprok Indopart. Jadi kenapa menurut saya ketika panas timbul itu enggak bagus, menurut saya kurang bagus. Jadi ketika motor itu digunakan itu panas, itu kan wajar ya. Dari si ini wajar ya. Wajar kalau menurut saya itu dipakai kalau cuman ke warung, ngantar sekolah, ya kan, berangkat ke kantor, kerja, selesai kerja motor parkir, pulang kerja parkir lagi kayak gitu. Itu menurut saya wajar. Tapi kalau Anda Gojek, Grab ya, ataupun tukang ojek pangkalan, atau pokoknya yang motor itu mobilitasnya tinggi, nggak pernah nganggur, itu fatal sekali loh Kang Bro. Karena ketika ini panas, ini tingkat kiprok ini panas, ya kan, kita gunakan sebentar aja udah panas, apalagi lama, itu panasnya kan makin menyengat. Nah, itu pasti ada dampaknya, walaupun bilangnya di sini ada elemen penghantar panas, ya kan, pembuang panas. Tapi menurut saya itu sangat vital. Karena kenapa saya bilang vital? Ini
berdasarkan pengalaman saya. Karena kebanyakan kiprok yang menggunakan Indopart, ya saya nggak menjelek-jelekan atau apa, itu sering kebakar di bagian soketnya, soket colokan kiprok. Nah itu menurut saya itu adalah gara-gara panasnya ini. Mungkin mereka akan buang, bilangnya dibuang panasnya, tapi panas itu akan menyebar, ya, terhubung ke soket cep gini. Nah, itu akan menyebar. Nah, itu akan mengakibatkan soket itu menjadi meleleh. Ini contohnya ya kiprok ini. Ini kiprok 1 tahun yang lalu saya ganti kiprok ini. Saya ganti motor sekitar 1 tahun. Sekarang saya ganti lagi. Gara-gara apa? Gara-gara pengapiannya hilang-hilang, ya. Pengapian hilang-hilang disebabkan apa? Disebabkan ya karena panas itu tadi. Kiproknya nggak mati Kang Bro, kiproknya hidup. Karena ini ketika saya pasang kiprok ini kan terpasang di motor ya. Itu pengapiannya ada. Tapi ketika mesin panas dia mulai hilang-hilang. Itu disebabkan oleh kiprok ini. Kenapa bisa hilang-hilang? Ya karena panas itu tadi. Di sini meleleh. Ya, bisa Anda lihat di sini meleleh. Ini ya karena suhu panas yang terlalu tinggi di sini. Kalau ini meleleh, otomatis soket lawannya juga meleleh enggak? Meleleh pastinya Kang. Di dalam sana kelihatan enggak? Oke, di dalam sana itu meleleh juga. Nah, itu ya di dalam sana meleleh. Walaupun kiprok ini masih hidup, kiprok ini nggak mati, nggak rusak, tapi meleleh. Otomatis lama kelamaan akan rusak ya Kang Bro. Mungkin untuk sementara ini nggak rusak, tetap aja normal bisa jalan. Cuman ya itu tadi, kalau dipakai agak jauh sedikit, mesin panas, pengapian akan hilang. Ya kayak gitu. Nah, biasanya ada juga permasalahan kiprok Indopart, terus di sininya itu kayak mau coplok. Meleleh sini, pinggir-pinggir sini karena panas. Padahal ini manasin hitam-hitamnya ini tuh susah loh Kang Bro. Pakai hot gun itu lumayan lama. Biar ini bisa coplok lepas. Berarti kalau ini sampai di sini kok renggang atau di bagian sini renggang, berarti suhunya itu lumayan. Ya ini yang saya dapati di kiprok merek ini kekurangannya, ya. Jadi saya nggak mau menjelek-jelekkan atau bagaimana sih, enggak. Nyatanya saya juga tetap belanja merek ini, merek Indopart. Nyatanya tetap belanja. Karena semua kan pilihan konsumen ya. Di merek Cina ada, merek Indopart ada, original ada. Jadi kalau Anda pilih Indopart silahkan, nggak masalah, ya kan? Pilih yang lain nggak masalah. Saya juga pernah menggunakan merek Aspira. Itu malah 2 hari sudah jebol Kang Bro. Kiproknya nggak panas, tapi nggak tahu entah pas kegagalan atau gimana. Makanya saya nggak pernah ambil yang Aspira. Aspira itu kiproknya itu standar kayak original bagus, tapi sering sekali bermasalah. Bermasalahnya itu tiba-tiba pas dipasang itu ya normal-normal aja, nanti beberapa waktu itu muncullah masalah-masalah. Kalau untuk pengapian sendiri saya sih bukannya menjelek-jelekkan atau gimana ya. Kalau untuk merek lokal itu menurut saya belum ada yang bagus sekali, belum ada menurut saya ya. Kayak Aspira, Indopart, Federal itu menurut saya masih kurang, kecuali original ya, enggak ya, kurang lebih dengan merek-merek Cina lah menurut saya ini. Kalau saya selain ori sih biasanya paling seneng yang Fukuyama, itu mending. Tapi saya tidak mengharuskan harus merek itu ya. Jadi kalau mau menggunakan kiprok kayak Indopart, Aspira, Federal, selain ori ya, usahakan menggunakan aki. Makanya biasanya teman-teman ada yang tanya, apakah motor pengapian DC itu harus pakai aki Kang Bro? Enggak pakai aki enggak apa-apa. Kalau kiproknya bagus tanpa aki pun oke-oke aja. Tapi kalau kiprok Anda enggak yakin, misalkan saya ini kan jualan kiprok Indopart ya,
Jadi saya pilih-pilih juga yang saya pasangkan, misalkan motor yang masih menggunakan aki, yang pengapiannya masih normal itu berani. Kalau yang tanpa aki biasanya akan terjadi kayak gini, meleleh. Ya, itu aja, semoga video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.